Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di Gresik Utara, tepatnya di Bunga, di Cafe Loose Brotherhood. Tempat ini ada di depan sekolah MAN 1 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 sedang berada di salah satu kafe di daerah Gresik, tepatnya di Bunga, di Cafe Loose Brotherhood. Dan di samping saya ini sudah ada owner dari Loose Brotherhood. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri masnya terlebih dahulu? Oke, baik. Nama saya Muhammad Isbu Irfani, asal dari Gresik gitu aja. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang masnya? Baik, saya pernah kuliah di WISI, tepatnya jurusan manajemen bisnis gitu. Mengapa masnya memilih nama Loose Brotherhood untuk kafe masnya? Dulu kita mempunyai sahabat gitu ya, kemana-mana itu los gitu, ngopi los gitu, ke Malang los gitu. Akhirnya kita itu membuat suatu bisnis. Dulu itu bisnisnya itu perikanan gitu ya, tapi perikanan kita itu gagal. Akhirnya kita berpikir, kok hidup kita itu nongkrong-nongkrong aja sih gitu. Nongkrong ngegame ya. Akhirnya biar kopi kita itu produktif, akhirnya kita buat bisnis jadi Loose Brotherhood kayak ini. Berarti dulunya kata Loose itu karena los gitu Iya, ya Mas. Itu sahabatnya itu teman kuliah. Kebetulan sahabat saya itu dari kecil gitu ya. Kemudian kita menciptakan bisnis ini ya karena masa kita nggak ada tempat untuk berkumpul kayak gitu ya. Oh iya, benar. Jadi tempat bisnis gitu aja. Apa motivasi utama masnya mendirikan Cafe Loose Brotherhood ini? Oke, jadi motivasi saya itu pada saat lulus kuliah itu masa ya ngopi ngegame kayak tadi itu. Ya akhirnya kita berpikir, masa kita ya ikut orang kayak gitu. Wong kita udah punya ide gitu kayak mengembangkan bisnis kopi kayak tadi. Akhirnya ya muncullah ide bisnis kayak tadi, mengembangkan kopi. Soalnya kita ini perintis ya, bukan pewaris. Iya. Terus mengapa masnya ini memilih bisnis kafe, bukan kayak di bidang lain misalnya? Ya itu tadi, kita itu memulai bisnis dari hobi kita. Jadi intinya kalau memulai bisnis dari hobi, pasti kita menjalankannya dengan senang hati lah, kayak gitu. Seperti itu. Iya. Terus sejak kapan Cafe Loose Brotherhood ini beroperasinya? Dulu itu pada tahun 2019 kita itu memulai bisnis penyangrai kopi gitu. Penyangrai kopi itu di rumah, jadi belum ada tempat untuk menjual kafe kayak gitu. Menjual kopinya itu belum ada. Akhirnya pada tahun di 2023 ada tempat untuk disewakan. Akhirnya itu kita sewa tempat ini dan beroperasi penjualan. Oh, berarti aslinya cuma coba-coba aja. Ya. Kan karena hobi tadi. Iya. Jadi ya penjualnya itu pas kita mempunyai
produk kita jual dengan online saja kayak gitu. Berapa modal yang Masnya keluarkan untuk memulai usaha ini? Untuk memulai usaha ini itu cuman modal ya, usaha ini kan berdiri dari 3 orang ya kayak gitu. Jadi kita itu patungan lah, ibaratnya itu satu orangnya itu 15 juta kayak gitu. Jadi totalnya 45 juta untuk memulai modal bisnis ini. Itu kan berjuta-juta ya. Pastinya usaha itu kan ada senang sedihnya, ada rame sepinya. Itu awal mulanya balik modal langsung apa bagaimana? Kalau balik modalnya langsung itu pasti nggak bisa ya. Kita 1 tahun aja itu belum bisa balik modal kayak gitu. Masih dalam rangka memulai soalnya kayak gitu. Terus apa momen yang paling membahagiakan yang Masnya rasakan selama menjalankan usaha ini? Momen yang paling bahagia itu saat ketika produk kita itu disenangi oleh masyarakat lah. Itu aja. Terus apa kelebihan utama yang dimiliki oleh Cafe Luz Brotherhood ini dibandingkan dengan kafe lain? Oke, baik, di daerah Bungas ini kan belum ada yang namanya apa ya, penjual kopi-kopi yang kayak 60, kayak Americano. Iya. Terus banyak lah, dan salah satunya yaitu yang ada di Bunga ini ya cuman ada di Los Brotherhood ya gitu. Apa yang menjadi kekurangan atau hal yang masih perlu ditingkatkan dari kafe ini? Terutamanya si tempat ya, apalagi parkirannya yang sempit kayak gini. Rata-rata kan apa ya, pengunjung kan kayak arsa-arsa gitu loh ya. Males. Depannya Iya, taunya males. udah full, jadi kayak dikirain Males jadinya ya, oh ini tempatnya sempit kayak gitu. Tapi kalau emang ada tempat yang lebih besar ya, kita insya Allah pindah lah, kayak gitu. Apakah ada rencana untuk membuka cabang baru atau memperluas menu? Kalau memang ada tempat yang lebih bagus, kayak kita kan masih di lingkup desa gitu ya, jadi untuk menaikkan harga suatu produk mikir-mikir gitu. Kalau di kota menaikkan harga, pasarnya itu berapa ya kita berani, soalnya kafe kita itu kopi kita itu katanya orang-orang sih terbilang enak kayak gitu. Apa saran Anda untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis kafe? Bisnis itu nggak sekedar gak di kafe aja sih, yaitu tadi yang saya omongkan, memulailah bisnis itu dari hobi kalian biar menjalankannya itu lebih senang. Terus kalau ada kekurangan kalian bisa belajar kembali gitu. Lanjutkan pertanyaan dari teman saya. Oke, baik. Apakah kafe ini ada yang membedakan dari kafe-kafe yang lainnya yang ada di sekitar sini? Yang membedakan itu apa sih? Ya itu tadi ya, kafe kita itu emang benar-benar menjual kayak macam-macam kayak kafe, kayak kopi gitu lah. Ada robusta, arabica kayak gitu. Rata-rata di Gresik itu kan, apalagi daerah Bunga itu rata-rata menjualnya kopi robusta, yaitu yang terkenalnya pahit, bukan terkenalnya asam kayak gitu. Kalau kopi arabica kan terkenalnya asam, yang dibuat kayak americano, V60 tadi. Kalau di daerah Bunga sini yaitu tadi keunggulannya itu kita menjual kopi-kopi yang semacam seperti itu, arabica, daripada yang
kopi-kopi yang lain. Oke. Dan di samping itu kopi kita itu bisa terbilang apa ya, mempunyai grade A lah. Kan kopi ada grade A, grade B, grade C gitu. Kalau grade A kan kayak proses pencuciannya kayak gitu. Jadi insya Allah enak. Ada ciri khas sendiri lah ya. Iya. Kalau semisal ada saingan nih Mas di daerah sini, itu apa ada strategi khusus untuk menangani saingan-saingan kafe di sekitar sini Mas? Baik, saya akan menjawabnya ya. Kalau ada saingannya itu kita tidak hanya menjual kopi-kopi aja sih. Kita juga kayak menjual kayak coklat, taruh, kayak gitu. Jadi nggak hanya kita menjual itu kopi aja, kita juga menjual kayak lemon tea. Terkadang kafe-kafe itu fokus hanya kopi, tapi nggak memperhatikan Selera customer yang lainnya gitu ya. Benar. Kalau semisal saya tarik pertanyaan dari teman saya tadi, kalau misal mau buka cabang, terus mau pindah ke tempat lainnya, bukan yang di tempat yang sudah dikenal banyak orang di sini, itu apa Masnya Kak? Punya pikiran seperti nanti harus memulai dari awal lagi kan, ibaratnya pindah, bukan di yang sini lagi itu Mas. Oke, baik ya. Pasti itu ya, berpikir terlebih dahulu ya kalau untuk pindah kayak gitu. Kalau membuka cabang kan kita itu diperkuat oleh yang namanya informasi kayak di sosial media kayak gitu. Media, betul. Nah, kita itu juga mempunyai IG, Instagram yang Sosial media namanya. sendiri untuk kafenya ya. Nah, artinya kita itu harus update terus kayak gitu. Update terus. Kan ada nih orang yang udah nongkrong di sini. Oh, ternyata Los Burger Luti itu mempunyai cabang loh ya di Gresik kayak gitu, misalnya kayak gitu. Kita update terus aja di sosial media. Pasti orang-orang pada tahu. Oke. Mau tanya Mas. Masnya kan ini awalnya kan bertiga ya. Iya. Nah, sekarang itu apa kerjanya, ada kerja sampingan atau cuma kerja di sini aja gitu Mas? Dari owner tiga tadi itu semuanya ya kerja semua, makanya kita itu mengambil karyawan lah ya. Jadi karyawan di sini itu ada 4 kayak gitu. Jadi kita ya cuman nongkrong, diskusi apa masalahnya yang ada di kopi kayak gitu, apa masalahnya yang ada di kafe ini, kok misal kok sepi nih, kok ini nih. Jadi kita ada diskusi lah di sini. Jadi semuanya itu kerja di pabrik semuanya. Oh ya. Cuman sampingan dari hobi Ya, tadi. jadi kopi ini cuman sampingan gitu aja sih. Karena hobi tadi. Karena hobi itu aja. Apa setiap hari dari 3 orang tadi itu pasti kesini atau nanti kayak ngawasinya itu setiap hari atau ganti-gantian gitu? Oh, nggak perlu. Kita itu ngawasinya itu pakai CCTV aja sih. Kalau emang ada kayak kehilangan ya baru diawasin kayak. Kalau kinerjanya ya kita sepenuhnya itu percayalah sama karyawan kita sendiri ya gitu. Jadi kita bertiga itu kalau ada waktu longgar ya kesini Mampir. gitu. Kalau ada kesibukan masing-masing ya wis nggak kesini gitu. Jadi untuk masalah stok barang kayak apa gitu udah diserahkan ke teman-teman karyawan sendiri. Kalau dari Masnya, apa ada saran untuk teman-teman yang mau kesini itu yang paling best seller itu apa sih Mas di sini itu? Terutama kopi hitam, ada banyak sih, coklat, kopi hitam, terus americano, itu yang paling enak sih menurut saya. Ada juga yang sanger atau bisa dibilang Vietnam drip lah kayak gitu. Terus kata Masnya tadi kan kopinya di sini tuh menurut banyak yang suka.
Terus Iya. kopinya itu giling sendiri apa beli jadi? Oke, untuk kopinya sendiri itu kita kan dulu di waktu 2019 itu kita coba-coba mana kopi yang enak, mana seleranya lidah Gresik kayak gitu. Jadi kita itu pilih kopi mentah, kita belajar sangrai sendiri, tingkat kematangannya itu seberapa kayak gitu. Kalau robusta itu tingkat kematangannya seberapa, kalau arabica itu tingkat kematangannya seberapa gitu. Jadi banyaklah hal-hal ilmu yang kita pelajari tentang kopi kayak gitu. Jadi memang mulai dari nol banget ya. Iya, jadi kita memulainya itu biji sangrai lah, biji mentah gitu lah. Bisa dibilang green bean gitu. Bukan beli yang kayak jadi tinggal diseduh gitu. Nggak, Berarti ya itu kan kan- biasanya gitu. Ada Iya, kebanyakan sih seperti itu. Cuman kalau kayak gitu kan nggak ada seninya gitu. Iya, betul. kualitas rasanya tadi. Mas, bukanya itu di sini sistemnya bagaimana, Mas, bukanya? Buka tutupnya. Awalnya itu ya kita itu mempunyai 3 karyawan. Yang satunya itu yang paginya itu orang satu, yang sore sampai malam itu orang 2. Tapi kebanyakan yang pagi itu kok sering telat-telat gitu. Akhirnya kita nambah karyawan lagi. Jadi Iya. pagi 2, sore Enggak, 2. jadi paginya 1, sorenya 2, malamnya 1 Satu. kayak gitu. Jadi biar yang shift pagi itu merasa nggak enakan lah sama yang shift malam, masa yuk telat, kasihan yang jaga malam kayak gitu. Soalnya kita kalau pakai 3 karyawan itu di samping itu yang terutama kafenya juga tutup. Nah, apabila ada customer yang ingin ngopi malam ya nggak bisa kayak gitu. Kemudian yang kedua itu tadi biar shift paginya itu nggak telat, biar nggak enakan sama yang shift malam tadi. Dan kebanyakan di sini tuh ada customer yang bayarnya Terakhir. ya terakhir gitu. Kadang Tutup, mau tutup bayar. belum bayar kayak gitu. Jadi kita jagani lah kayak gitu. Kadang di sini tuh ada yang pulang dari jam 8 sampai jam 2 malam kayak gitu. Makanya itu kita pakai shift malam. Berarti ini operasi kafenya itu dari jam berapa sampai jam berapa, Mas ya? Ya operasi usahanya itu bisa dibilang 24 jam. 24 jam. Iya. Non-stop kayak gitu. Kenapa enggak kayak kafe-kafe lain gitu, Mas? Habis pesen langsung bayar gitu, Mas. Ya namanya juga customer ya. Kadang ada yang customer tetap atau biasa dibilang pelanggan tetap kan, ya kita udah tahu sendiri lah ya. Mas, biasanya Mas kopi kayak gitu. Mas americano kayak gitu. Sambil jalan gitu, Mas ya. Iya, langsung duduk gitu ya wis. Kita sebagai apa ya, penjual ya wis oke lah, Nuruti aja. diturutin aja lah gitu. Tapi nggak mau bikin kayak gitu, Mas. Beli langsung bayar. Jadi biar nanti kalau ada lupa atau gimana. Ya kita itu saling percaya aja sih, intinya itu kita saling percaya sama penjual, kita itu percaya sama yang pembeli kayak gitu. Jadi ya misal di sini ada yang belum bayar tapi emang sengaja nggak bayar, ya silahkan, kita nggak apa-apa. Dari 3 owner itu nggak apa-apa, emang nggak apa-apa. Tapi ya wis rasakan sendiri nanti akibatnya kayak gitu. Pasti kan di dunia ini ada karma kayak gitu. Ya, itu. Sebelum penutupan, Mas, ada kata-kata buat hari ini nggak, Mas? Kata-kata hari ini tuh jadilah perintis bukan pewaris gitu ya. Meskipun orang tua kita punya, tetaplah kita mempunyai usaha sendiri. Artinya kita itu bisa mengerjakan orang lain lah, seperti itu kan. Banyak di sini pengangguran kayak gitu ya. Iya, betul. Ya, kata-kata hari ini ya seperti itu. Mantap. Kita ini pewaris. Iya. Kita ini perintis, bukan pewaris. Iya gitu ya wis. Oke, makasih, Mas. UMG
Perkenalkan, saya Fulen Ardian Santoso, NIM 2503010115. Perkenalkan, nama saya Diki Firmansyah, NIM 2503011018. Perkenalkan, saya Esti Sari, NIM saya 25030011012. Perkenalkan, nama saya Oktavina Ramadhania, NIM saya 2503011044. Perkenalkan, nama saya Putra Hayu Arfinanca, NIM saya 250301022. Sekian wawancara kami pada malam hari ini, dan jangan lupa mampir ke cafe Lost Brotherhood. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik Utara. Oh iya,